Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kami Yayasan Aurika Surabaya. Pada hari ini seperti biasa, selama 1 bulan kita bertemu kembali di Ngulik Tips 1 bulan live Instagram bersama Yayasan Aurika Surabaya dalam rangka memperingati Hari Pendengaran tahun 2023. Nah, Ngutips hari ini bekerja sama dengan Perhati KL cabang Yogyakarta dan Jawa Tengah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Surabaya, Rumah Siput Indonesia, Gema Learning Center, Sekolah Baruku, Sekolah Aluna, Sonova, Middle Indonesia, Cochlear, Kasum Hearing Center, Perhati KL cabang Jatim Utara, serta UPTD ABK Sidoarjo. Baik, selamat pagi semuanya, terima kasih sudah bergabung dan kita hari ini. Nah, dan hari ini kita akan berbincang dengan bintang tamu kita, yaitu Ibu Eka Kurnia Hikmat. Materi kita hari ini adalah sampai kapan anakku harus terapi. Nah, Ibu Eka Kurnia Hikmat ini beliau adalah Bachelor of Psychology dari Universitas Padjadjaran University gitu ya. Terus beliau juga Master of Special Education Deaf and Hard of Hearing Specialization dari the University of Newcastle Australia. Beliau juga LSLS Certified FET atau Listening and Spoken Language Specialist Certified Auditory Verbal Therapist. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai Executive Director Rumah Siput Indonesia Hearing Rehabilitation and Training Center. Nah, beliau sudah bergabung dengan kita join, kita accept dulu. Selamat pagi Ibu Eka. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Eka, sehat hari ini Ibu Eka? Alhamdulillah Bu Iva, bagaimana kabarnya dan tim di Aurika? Baik, alhamdulillah, semoga kita semua sehat. Amin. Nah, Bu Eka hari ini terima kasih sekali sudah mau bergabung dengan kami untuk kita ngobrol-ngobrol sharing hari ini ya. Nah, tema hari ini adalah sampai kapan anakku harus terapi, Bu Eka. Nah, ini sering ditanyakan oleh orang tua gitu. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam gitu ya, Bu Eka. Nah, yang pertama itu sebenarnya kapan anak harus mulai terapi, Bu Eka? Oke, siap. Terima kasih juga atas undangannya by the way ya, Bu Iva dan Bu Sinta dan tim di Aurika. Jadi tadi kapan anak harus mulai terapi? Nah, dari pertanyaan ini saya ingin pecah-pecahkan dulu nih ya. Pertama, terapi yang dimaksud tentu auditory verbal therapy ya, yaitu terapi yang dilakukan oleh Certified Auditory Verbal Therapist atau setidaknya yang disupervisi ya oleh Certified Auditory Verbal Therapist, karena hanya di situ area kompetensi saya. Artinya kalau terapi jenis lain bukan ekspertis saya gitu ya. Nah, kemudian tadi kapan anak harus mulai terapi? Sebetulnya tidak hanya anak ya yang mengikuti sesi auditory verbal therapy, justru murid utamanya adalah orang tua. Nah, jadi orang tua diajarkan bagaimana sih mensimulasi pendengaran, bahasa, ucapan anak di rumah ya, agar pendengaran, bahasa, dan ucapannya kemudian terus berkembang. Nah, kalau dari sudut pandang saya sebagai auditory verbal therapist, kapan anak harus mulai terapi, yaitu sejak mulai terdiagnosa ya. Jadi begitu anak
terdiagnosa ada memiliki disabilitas pendengaran, itu harus segera mendatangi auditori verbal terapis. Jadi bukan menunggu anak sudah pakai alat sesuai kebutuhan gitu ya, baru kemudian mendatangi auditori verbal terapis. Justru yang disarankan segera begitu anak mulai terdiagnosa ada masalah pendengaran, ada disabilitas pendengaran, sesegera mungkin harus perlu mendatangi auditori verbal terapis. Nah, jadi tadi mungkin saya bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan teknologi pendengaran sesuai kebutuhan. Kalau menurut American Cochlear Implant Alliance ya, Foundation yang ada di Amerika ya, atau SCI Alliance Foundation, menurut mereka alat sesuai kebutuhan adalah kalau disabel pendengarannya di bawah 70 desibel itu cukup menggunakan alat bantu dengar. Tapi kalau misalnya tingkat disabel pendengarannya sama dengan atau di atas 70 desibel, itu sudah memerlukan implan rumah siput. Nah, banyak yang terjadi karena orang tua ya tidak mendatangi auditori verbal terapis ketika begitu anaknya terdiagnosa gitu ya. Jadi setelah lama gitu baru mendatangi auditori verbal terapis, mereka jadinya terlambat ya menggunakan alat sesuai kebutuhannya sayangnya. Padahal kalau misalnya di negara maju ya, kita benchmarknya dari negara maju, misalnya perbandingannya, sebetulnya idealnya kalau anak tingkat disabel pendengarannya di bawah 70 desibel, disarankan untuk mulai menggunakan alat bantu dengar itu ketika bayi berusia 3-6 bulan. Dan kalau tingkat disabel pendengarannya ternyata sama dengan atau di atas 70 desibel, kalau di negara maju, idealnya anak sudah mulai menggunakan implan rumah siput itu ketika bayi berusia 6-9 bulan. Nah, ini kalau misalnya tidak sesegera mungkin ya mendatangi auditori verbal terapis, seringkali kemudian terjadi keterlambatan gitu ya. Atau misalnya saya pernah alami juga, ada juga yang sebetulnya misalnya anaknya tingkat disabel pendengarannya sudah lebih nih dari 70 desibel ya, ada yang 100 desibel, ada yang 80 desibel gitu. Dan sebetulnya orang tua sanggup ya, memiliki kesanggupan secara ekonomi untuk memfasilitasi kebutuhan anaknya untuk implan rumah siput nih. Tapi karena tidak mendatangi auditori verbal terapis tadi ya, jadi mereka misalnya ya keburu menggunakan alat bantu dengar dulu, hanya membeli alat bantu dengar gitu. Padahal sebetulnya kalau menurut SCI Alliance Foundation tadi ya yang di Amerika, kalau di atas sama dengan atau di atas 70 desibel sebetulnya tidak perlu menggunakan alat bantu dengar juga, sebelumnya tidak apa-apa ya, bisa langsung implan rumah siput gitu, tidak menghemat biaya dan seterusnya. Jadi sebetulnya banyak sekali manfaatnya kalau misalnya orang tua menemui auditori verbal terapis gitu begitu terdiagnosa. Tadi selain tentang teknologi pendengaran gitu ya, jadi tahu apa sih yang diperlukan anaknya, juga manfaatnya adalah orang tua bisa mendapatkan informasi harus bagaimana nih interaksinya dengan anak meskipun anak belum menggunakan alat sesuai kebutuhan ya, misalnya ya. Karena itu penting sekali ya, anak misalnya perlu diobservasi bersama-sama dengan terapis, bersama-sama dengan orang tua, apakah ada joint attention atau bisa memperhatikan sesuatu bersama-sama misalnya ya sesuai usianya. Lalu misalnya apakah area-area perkembangan anak di luar pendengaran bahasa ucapan itu dimonitor apakah sesuai gitu dengan usianya atau tidak. Lalu kemudian ketika anak belum bisa mendengar, berbicara dan berbahasa, apa nih, bagaimana nih orang tua harus berinteraksi dengan anaknya. Jangan sampai misalnya, karena sebagian yang saya perhatikan bahkan ada penelitian khusus terkait hal ini, karena orang tua misalnya masih berduka ya begitu mendengar anaknya terdiagnosa, lalu kemudian mereka tidak sadar, mereka kurang memberikan afeksi kepada anaknya, jarang diajak tersenyum, jarang diajak mengobrol gitu ya, karena anak saya kan tidak bisa mendengar, tidak bisa berbahasa, saat ini saya mengatakan sesuatu pun belum bisa memahami saya. Jadi mereka misalnya diam saja, anaknya melihat mereka misalnya tegang atau sedih dan seterusnya. Padahal itu berbahaya ya bagi perkembangan fisik maupun psikologis anak. Jadi anak meskipun masih memiliki disabel pendengaran, belum pakai alat sesuai kebutuhan,
harus diajak interaksi seakan-akan mereka tidak ada kebutuhan khusus apapun, ya, agar perkembangan personalnya, sosial emosional tetap baik. Jadi ketika orang tua berduka gitu ya, tetap ya mereka harus menjalin hubungan dengan anak yang sehat gitu ya, sedini mungkin. Nah, pendapat saya tentang kapan sih anak atau keluarga ya harus mulai mengikuti auditori verbal terapi, dipandu oleh auditori verbal terapis, dan tadi yang saya sampaikan itu sedini mungkin begitu anak terdiagnosa, ternyata juga didukung oleh beberapa certified auditori verbal terapis lain ya, yaitu Mary Jones ya, lalu kemudian ada Gayla Guinard, lalu kemudian Terry Olep. Itu mereka bertiga menulis sebuah tulisan ya di buku 101 Frequently Asked Questions, atau pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan terkait praktik auditori verbal. Jadi ada bukunya, itu terbit tahun 2012 dan itu editornya adalah Warren Estabrook ya. Jadi di situ ada tulisan mereka yang menyampaikan bahwa memang sebaiknya begitu terdiagnosa segera datangi auditori verbal terapis kalau ingin hasil yang terbaik untuk anak mereka. Begitu ya, Bu Isa. Oke, baik. Jadi segera ketika anak terdiagnosa segera untuk mendatangi auditor verbal terapis, juga audiologis gitu ya, Bu Eka ya. Oke. Nah, Bu Eka, kenapa anak itu harus terapi setelah mendatangi audiologis, setelah mendatangi ini? Kenapa anak itu harus terapi, Bu Eka? Ya, oke. Jadi ada buku Carol Flexer ya. Itu baru-baru ini kalau tidak salah tahun 2020 ya, beliau itu menyampaikan di situ 95% anak dengan difabel pendengaran itu terlahir dari orang tua yang bisa mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan. Jadi orang tuanya sebetulnya tidak ada hearing loss, tidak ada difabel pendengaran. Oleh karena itu rata-rata mereka ingin anaknya juga bisa seperti orang tuanya ya, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa berbahasa lisan, dan seterusnya. Nah, tapi karena orang tua ini tidak memiliki difabel pendengaran, mereka jadi tidak tahu kan ya, tidak tahu petaknya. Kalau anak saya memiliki difabel pendengaran, padahal kami orang tuanya tidak. Nah, tapi kami ingin mengajarkan anak ini mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan. Lalu apa saja nih syaratnya gitu ya, apa saja nih petaknya, apa yang harus mereka tempuh. Jadi rata-rata mereka tidak memiliki pengetahuan maupun keterampilannya. Oleh karena itu perlu panduan auditori verbal terapis ya. Mereka perlu mendatangi sesi auditori verbal terapis agar mengetahui petaknya gitu ya, ke depan harus apa saja yang dilakukan ya. Karena kalau tidak ada panduan bisa tersesat gitu. Yeah. Jadi yang penting nanti mereka tahu goals-nya, tujuannya apa ya, ingin anaknya bisa mendengar, berbicara, berbahasa lisan, sekolah umum, mendapatkan profesi sesuai minat dan bakatnya. Dan untuk itu semua yang paling terlatih ya selama bertahun-tahun untuk menguasai hal ini adalah auditori verbal therapist. Jadi itu sebabnya ya Bu Isa ya, kenapa harus terapi gitu ya, tidak seperti kacamata ya. Kalau kacamata begitu ada masalah ya di penglihatan menggunakan kacamata langsung selesai gitu ya, tidak perlu datang kemana gitu. Sementara kalau penggunaan teknologi pendengaran sesuai kebutuhan perlu disertai dengan menghadiri sesi auditori verbal terapi. Gitu Bu Isa ya. Oke. Oh, jadi memang ini ya, untuk supaya kita tahu target-targetnya gitu ya Bu Eka ya, target apa yang harus dicapai, caranya bagaimana, terutama untuk orang tua begitu ya Bu Eka ya. Nah Bu Eka, kalau orang tua ini kan misalnya sudah terapi lama gitu kan, pasti ada pertanyaan kayak gini, apakah di dalam auditori verbal terapi itu ada tidak ya Bu Eka, misalnya
jangka waktu tertentu gitu, misalnya oh iya berarti kamu lulus terapi sudah goal ini targetnya semuanya terpenuhi gitu ya, kamu sudah bisa berkomunikasi dua arah, berarti kamu tidak usah terapi lagi, nah gitu. Nah adakah jangka waktu tertentu yang saat anak itu dikatakan lulus gitu Bu Eka, bahwa kamu tidak usah terapi lagi, bahwa kamu sudah pintar gitu, sudah komunikasi dua arah gitu, apa ada jangka waktu tertentu Bu Eka? Nah ini memang ada ini ya, ada apa namanya, perubahan atau perbedaan dari penemuan-penemuan terbaru ya. Saya masih ingat soalnya dulu lebih dari 10 tahun lalu ketika saya mulai di dunia auditory cyber therapy gitu ya. Ketika mengawali itu saya masih ingat dulu sekali mentor saya mengatakan ketika kami bertanya nih kapan sih lulusnya gitu ya anak yang mengikuti atau keluarga yang mengikuti sesi auditory cyber therapy, saat itu ya di atas 10 tahun lalu jawabannya adalah begitu anak kemampuannya sudah sesuai usia gitu ya. Dulu nih saya mengatakan hal tersebut. Jadi dulu juga ketika ada yang bertanya seperti itu, orang tua ataupun profesional, kami jawabannya seperti itu ya. Tapi zaman berubah ya, kemudian juga penemuan-penemuan terbaru ditemukan gitu. Tidak seperti itu lagi ya saat ini ya jawabannya ya. Jadi mungkin saya share pengalaman saya dulu ya. Saya itu mulai menangani auditory cyber terapi itu untuk keluarga yang memiliki bayi gitu ya, bayi baru beberapa bulan itu usianya sampai usia dewasa, ada yang sampai 60 tahun bahkan lebih gitu ya. Nah ternyata saya temukan ya, entah itu dari sesi auditory cyber terapi atau dari sesi support group untuk remaja, dewasa dan seterusnya, ternyata yang saya temukan setiap usia, setiap tahap perkembangan itu ada tantangan masing-masing ya. Jadi mungkin kalau di awal-awal auditory cyber therapy itu kan targetnya lebih ke anak agar bisa mendengar, berbicara, berbahasa lisan dan seterusnya ya. Tapi ternyata nanti ketika misalnya ketika menginjak usia sekolah, remaja, dewasa ada tantangan tersendiri. Sehingga kalau tidak mendapatkan bimbingan auditory cyber therapy, rasa-rasanya bisa tersesat gitu ya. Artinya rasa-rasanya bisa banyak tantangan yang tidak begitu mudah gitu ya untuk diatasi oleh mereka yang memiliki disabel pendengaran maupun keluarganya. Jadi kalau menurut saya sebagai auditory cyber therapist, sebetulnya tidak ada ya istilah lulus dalam auditory cyber therapy ya. Jadi karena tadi ya setiap tahapan perkembangan, setiap usia tetap memerlukan panduan. Paling yang ada itu adalah disesuaikan frekuensinya mungkin ya. Jadi misalnya yang tadinya itu 1 jam seminggu ya biasanya auditory cyber therapy, mungkin kalau sudah cukup oke, kemampuan komunikasi dan seterusnya, misalnya itu bisa saja dikurangi frekuensinya ya, bisa entah itu 1 jam dalam 2 minggu, 1 jam dalam 3 minggu, bahkan 1 jam dalam sebulan bisa jadi. Yang penting tetap dimonitor karena banyak nih tantangan-tantangan. Nah, mungkin saya juga ingin share, jadi pendapat saya barusan juga ya, saya cari-cari kan literaturnya juga ya, kemarin itu apakah betul nih ya, apa pendapat saya ini bahwa sepertinya rasa saya tidak ada kata lulus gitu, karena selalu ada tantangan gitu ya. Mungkin kalau seperti Zina Jawadi ya, mungkin ibu bapak yang pernah mengikuti acara di Rumah Sipur Indonesia ya, kalau misalnya pernah melihat ada Zina Jawadi ya, salah satu pembicara yang pernah kita undang. Beliau adalah mahasiswi kedokteran ya, jadi memiliki disabel pendengaran karena di bawah 70 desibel beliau menggunakan alat bantu dengar. Sekarang menjadi mahasiswa kedokteran di UCLA ya, University of California. Di situ, nah beliau itu sudah sangat santai gitu dengan disabel pendengarannya. Advokasi dirinya sudah sangat efektif, bahkan membantu advokasi untuk rekan-rekan bersama yang memiliki disabel pendengaran. Nah mungkin kalau sudah seperti itu tidak begitu perlu lagi gitu ya, karena sudah paling monitor aja gitu ya, tidak perlu lagi betul-betul menghadiri sesi auditory cyber therapy karena sudah banyak support sistemnya gitu ya. Nah tapi kalau belum seperti Zina Jawadi, rasa-rasanya masih perlu ya mendapat pendampingan dari auditory cyber therapy. Nah, ketika saya cari-cari literatur, apakah betul nih pendapat saya ini gitu ya?
saya cari-cari literatur, ternyata saya temukan pendapat yang sama ya di buku yang sama, yang buku yang tadi 101 Frequently Asked Questions About Auditory Verbal Practice, editornya Warren Estabrook ya. Jadi judul bukunya 101 pertanyaan terkait praktik auditory verbal therapy, yang editornya adalah Warren Estabrook. Di situ ada Elizabeth Fitzpatrick ya, lalu kemudian Susan Dossett. Jadi keduanya dari Universitas Ottawa di Ontario, Kanada ya. Yang Elizabeth Fitzpatrick itu profesor, dan satunya lagi Susan Dossett itu dari University of Moncton ya di New Brunswick, Kanada. Nah, mereka berdua menulis di situ tentang itu ya, apakah ada kelulusan gitu ya dari auditory verbal therapy. Nah, mereka juga ternyata ketika mau menulis bahan tersebut ya, materi tersebut, ternyata tidak ada banyak literatur yang membahas tentang hal ini. Jadi mereka untuk mewawancarai auditory verbal therapist ya, kolega-kolega sesama auditory verbal therapist. Mereka mewawancarai keluarga, mereka mewawancarai orang tua, dan ternyata hasil dari wawancara-wawancara mereka menemukan bahwa memang tidak ada tuh yang dinamakan lulus dari auditory verbal therapy ya, karena tetap memerlukan pendampingan ya sampai dewasa sekalipun. Tapi yang paling biasa dilakukan adalah penyesuaian frekuensinya tadi ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Yang tadinya misalnya hanya yang tadinya sejam seminggu gitu ya, bisa menjadi lebih longgar misalnya, bisa misalnya 1 jam per 2 minggu, 1 jam per 3 minggu, 1 jam per bulan. Nah, padahal ya sebetulnya di negara maju itu cukup ini ya, cukup dini menurut saya ya, karena mereka ada universal newborn hearing screening. Mereka dari sejak bahkan ketika lahir ya, mereka bayi-bayi yang lahir di negara maju itu wajib di screening pendengarannya ya. Jadi selambatnya usia 1 bulan itu wajib di screening pendengarannya, dan selambatnya usia 3 bulan itu wajib dilakukan pemeriksaan pendengaran yang komprehensif, yang diagnostik. Selambatnya bayi berusia 3 bulan, dan selambatnya usia 6 bulan bayi sudah menggunakan alat sesuai kebutuhan dan sudah mengikuti auditory verbal therapy gitu ya. Nah, bahkan di negara maju sekalipun seperti Kanada ya, meskipun sejak dini mereka tetap ternyata ya mendapatkan pendampingan auditory verbal therapy bahkan sampai dewasa. Jadi kalau di seperti Kanada itu ya, sebetulnya by the way Warren Estabrook juga dari Kanada ya, penulis tadi. Jadi sebetulnya kalau di negara maju seperti di sana itu biasanya anak sudah bisa berkomunikasi lancar ya ketika usia sekolah gitu ya. Tapi kemudian tidak serta-merta otomatis berhenti tuh auditory verbal therapy-nya ya. Karena nanti ketika mau masuk sekolah akan ada tantangan-tantangan ya, misalnya telepon jarak jauh, bagaimana anak mengadvokasi dirinya kalau misalnya temannya terlalu cepat bicara misalnya, baterainya habis, kalau misalnya ada masalah dengan teknologi pendengarannya, lalu kemudian misalnya kalau anak belum bisa mendengar suara guru dengan jelas, apa yang harus dilakukan. Nah, jadi hal-hal semacam itu kalau tidak mendapatkan pendampingan dari auditory verbal therapist akan sangat menantang ya bagi orang tua, bagi anaknya sendiri. Jadi tidak otomatis selesai gitu begitu anak komunikasinya lancar, mendengar berbicara bahasanya ya, karena banyak sekali ya tantangan di luar itu ya yang tetap diperlukan untuk kesejahteraan fisik maupun psikologis anak ya. Jadi di negara maju sekalipun meskipun sedini mungkin gitu ya ininya identifikasi maupun intervensinya, tetap ternyata mereka begitu sekolah gitu ya, begitu nanti usia remaja, begitu usia dewasa, karena banyak tantangan di tiap masa perkembangan ya, terkait advokasi diri, terkait sosial emosional, personal dan seterusnya, itu ternyata masih mendapatkan pendampingan hingga dewasa ya. Tapi yang bisa disesuaikan adalah frekuensinya ya. Tapi memang ada catatan ya dari saya, catatannya adalah kalau di negara maju seperti
terapi itu memang biayanya kan di-cover oleh pemerintah ya, terapi ya. Benar. Tidak begitu berat ya bisa ya. Iya. Tapi kalau Ya, betul. misalnya di negara kita seperti di Indonesia, tentu orang tua ya yang harus cover biayanya, dan tentu saja perlu disesuaikan juga dengan kesanggupan keluarga. Tapi idealnya seperti itu ya, tidak ada kata lulus, yang ada adalah frekuensinya disesuaikan sesuai kebutuhan. Mungkin begitu dulu ya Bu Eva ya. Oke, ya. Jadi tidak ada kata lulus dalam terapi gitu ya, karena setiap perkembangan ada tantangan-tantangan yang memang harus dihadapi. Terutama ini si Bu Eka waktu sekolah gitu ya, seperti yang Bu Eka sampaikan tadi. Wah, kebetulan saya kan juga praktisi EVT ya di Yayasan Aurika, dan memang banyak sekali tantangan-tantangan yang memang harus dihadapi anak, yang memang mulai dari yang Bu Eka sampaikan tadi luar biasa memang, dan itu memang harus selalu ada pendampingan ya, supaya mereka tetap bisa mengikuti gitu ya, mengikuti pembelajaran di kelas terutama. Oke. Nah, Bu Eka, ini banyak sih pertanyaan dari orang tua ya, maksudnya kadang-kadang juga kami juga ditanyakan seperti ini. Bu, anak saya sudah berkomunikasi dua arah gitu ya, saya sudah melakukan habilitasi FVT gitu ya, lama gitu saya sudah, anak saya ngomongnya sudah bagus, komunikasinya dua arah juga sudah bagus, berarti anak saya tidak perlu terapi lagi ya Bu? Gimana itu kalau ada pertanyaan seperti itu Bu Eka? Tadi ya, lagi-lagi penemuan terkait auditory verbal therapy itu semakin tahun itu semakin ada yang baru, semakin ada yang semakin ada insight baru gitu ya. Dan kita kalau ingin tadi betul-betul optimal ya hasil anak kita harus selalu memantau hasil penelitian terbaru, penemuan terbaru, dan seterusnya. Seperti yang tadi saya share ya, ternyata pendapat mentor saya dulu gitu ya, dan dengan penemuan terbaru sekarang itu ada transformasi gitu ya, ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Jadi tadi meskipun anak sudah lancar mendengar, berbicara, berbahasa, lisan, karena semakin kesini itu semakin banyak penelitian ya. Salah satunya yang sering menurut saya paling termutakhir ya, biasanya di share Ejibel ya, yang diadakan setahun sekali, dan sejak pandemi itu dilakukan secara online ya, virtual symposium Ejibel. Di situ kalau kita lihat itu ternyata luar biasa gitu ya, yang perlu dihadapi anak ini tidak hanya tentang pendengaran, bahasa, dan ucapan, apakah sudah lancar atau belum. Banyak sekali tantangannya. Nanti terkait literasi, kemampuan literasinya misalnya ya. Lalu kemudian advokasi diri, tadi misalnya terkait bullying, bagaimana mengantisipasi, mencegah gitu ya, atau mengatasi kalau sudah keburu terjadi gitu. Jadi memang bedanya itu ya, kan kalau di negara maju apalagi ya, di sekolah pun gitu, di sekolah pun ada sesi dengan auditory verbal therapist di sekolah pun, kalau di sekolah maju ya, betul. Di sana ada. Nah kalau di sini saya rasanya belum menemukan ya sekolah umum yang betul-betul secara komprehensif gitu ya. Kalau di Aurika mungkin karena banyak praktisi FIT, saya percaya ya sudah bisa. Anak saya manggil ya, mohon maaf kalau mendengar. Jadi kalau misalnya di Aurika karena ada praktisi auditory verbal, saya yakin lebih tahu ya ketika di sekolah, nih anak ini ada apa saja nih individualized education plan-nya misalnya, atau programnya. Apa saja anak ini yang perlu digarap misalnya selain pendengaran, bahasa, ucapan ya. Tapi sekolah-sekolah ya pada umumnya di Indonesia, sekolah-sekolah di Indonesia banyak sekali yang guru-gurunya belum begitu memiliki ya pengetahuan maupun keterampilannya, sehingga mereka kemudian mereka tidak, sebentar ini anak saya memanggil, jadi saya tidak apa-apa Bu Eka. Maklum ini 5,5 tahun ya anak saya di rumah, jadi agak-agak sering memanggil saya kalau saya sedang online di rumah. Dikiranya kalau di rumah saya tidak bekerja, padahal di rumah saya sama-sama bekerja. Nah, jadi
kalau misalnya di sekolah-sekolah mainstream, misalnya di mana ada anak dengan disabel pendengaran, lalu kemudian menggunakan teknologi pendengaran, lalu kemudian mereka perlu misalnya harusnya ya idealnya ada individualized education program atau program-program pembelajaran atau pendidikan yang perlu di customize gitu ya untuk anak ini. Nah, kalau misalnya tidak ada yang memahami, kasihan ya anak ini ya. Jadi mereka misalnya nih yang saya di antara yang saya temui kasusnya ya, misalnya anak ini akademisnya oke banget gitu ya, semuanya oke, nilai-nilainya oke gitu ya, bahkan di atas rata-rata anak sekolahnya. Tapi misalnya ketika istirahat, misalnya menurut observasi gurunya itu anak ini kok di kelas terus gitu ya, cenderung di kelas terus, tidak mau mengobrol atau tidak mau mengobrol atau tidak mau bermain gitu bersama teman-teman di luar gitu ya. Nah, kan seperti itu ya menurut guru-gurunya di kelas. Lalu kemudian saya tanya juga ke anaknya, ternyata kalau saya tanya, kalau istirahat kamu biasanya ngapain aja di sekolah? Ternyata dia juga sama, saya di kelas. Sama siapa? Saya bilang, katanya sendirian. Emang kenapa di kelas sendirian? Saya berhayal kayak gitu ya. Terus kenapa tidak bermain bersama teman? Tidak ngobrol bersama teman gitu ya? Kata dia, saya takut nanti mereka nggak paham apa yang saya katakan. Saya takut salah bicara gitu. Ternyata ada pikiran negatif gitu ya dari dia. Lalu misalnya, dan saya juga tidak akrab sama mereka. Jadi saya tidak nyaman gitu ya, mendingan saya enakan di kelas sendiri gitu. Nah, jadi lalu saya tanya juga ke orang tuanya gitu. Ternyata menurut orang tuanya, sebetulnya menurut guru teman-teman itu ngajak gitu ya, ngajak main, ngajak ngobrol gitu, ngajak bersama-sama mereka ketika istirahat gitu. Tapi anak ini yang justru suka menolak. Nah, dari situ kan kita tahu ya bahwa perlu ada individualized education program. Kalau tidak, ya kalau tidak anak-anak seperti ini bisa tidak punya teman gitu ya. Iya, betul. Padahal yang kita ingat ya, kalau kita misalnya reuni gitu ya, kalau kita reuni aja, misalnya reuni SMA, reuni SMP, paling kita senang banget ya bertemu teman-teman dekat kita lagi gitu. Nah, jangan sampai anak ini secara akademis sejahtera gitu ya, oke gitu perkembangan akademisnya, tapi secara personal, sosial, emosional kurang oke. Karena guru biasanya tidak ini ya, memang belum terbekali pengetahuan dan keterampilannya membuat education program untuk misalnya anak-anak dengan disabilitas pendengaran, pengguna teknologi pendengaran dan seterusnya. Itu bisa-bisa nanti anak ini tidak tergarap optimal ketika di sekolah ya. Makanya misalnya karena pada umumnya di sekolah mainstream atau di sekolah inklusi itu belum ada yang betul-betul paham bagaimana mendukung anak dengan disabel pendengaran, pengguna teknologi pendengaran, lalu kemudian yang sekolah di sekolah inklusif atau ya di sekolah mainstream. Nah, disitulah perlu pendampingan tetap auditori verbal terapis. Jadi auditori verbal terapisnya ini nanti bisa dijadikan konsultan gitu ya oleh guru-guru di sekolah, oleh orang tua gitu, sehingga bisa bersama-sama memfasilitasi pembuatan IEP ya, Individualized Education Program gitu. Karena kita hasil yang optimal tadi ya. Jadi orang tua nih sekarang karena sekarang sudah banyak ya hasil penelitian terbaru, hasil penemuan terbaru ya yang sering di-share di simposium internasional terkait auditori verbal terapi. Jangan merasa cukup bahwa anaknya sudah bisa mendengar, berbicara, berbahasa secara lisan. Karena aspek perkembangan anak tidak hanya itu, banyak sekali ya, motorik kasar, motorik halus, sosial emosional, kemandirian, pramenulis, literasi dan seterusnya. Jadi itu semua ya perlu pendampingan dari auditori verbal terapis. Nah, karena mereka yang memang terlatih ya bertahun-tahun, mendapat trainingnya bertahun-tahun untuk bisa memberikan panduan kepada orang tua bagaimana mengembangkan aspek-aspek perkembangan tersebut pada anaknya secara optimal. Jadi begitu ya Bu Iva, jangan sampai orang tua merasa cukup anaknya sudah bisa berkomunikasi lancar. Oh, masih banyak sekali. Itu seperti kalau kayak gunung es gitu ya, iceberg gitu ya. Jadi
puncaknya kelihatan di laut hanya sedikit gitu ya, padahal di dalam itu banyak sekali yang tidak terlihat. Nah itu juga yang orang tua jangan lihat hanya anaknya sudah bisa mendengar, berbicara, berbahasa lisan. Masih banyak aspek perkembangan lain dari anak yang perlu kita optimalkan kalau ingin anak juga optimal perkembangan semua aspeknya ya. Oke. Jadi tetap harus terapi karena kita harus melihat anak itu secara ini ya, tidak hanya dari aspek bicara dan juga tidak hanya dari aspek mendengar saja, tidak hanya dari aspek berkomunikasi, banyak aspek di dalam auditory verbal terapi itu juga harus dikembangkan dan itu butuh pendampingan untuk setiap di aspek pertumbuhannya gitu ya, di aspek perkembangannya. Begitu ya Bu Eka ya. Ya. Oke. Nah, Bu Eka, ini kan tadi kita sudah sampai kapan kita terapi, sampai ini apakah kalau sudah berkomunikasi doa ada kita terapi, kapan ininya selesainya terapinya yang saya tanyakan tadi. Nah, kita coba tentang kasus-kasus khusus ya Bu Eka ya. Jadi kalau misalnya begini, anak ada kasus yang begini misalnya, anak ini sudah berkomunikasi dua arah gitu ya. Secara pemahaman dia bagus gitu, secara reseptifnya dia bagus gitu, sebenarnya ekspresifnya bagus, tapi artikulasinya ini masih kurang bagus gitu ya, tapi dia tidak ada penyerta Bu Eka gitu. Nah, untuk anak-anak yang mempunyai kasus seperti ini, apakah tetap terapi EVT Bu Eka? Terus terapinya itu sampai kapan? Apakah sampai nanti dia ngomongnya itu bagus, tapi kalau nggak bagus-bagus gimana Bu Eka? Begitu kan kita tahu juga susah ya, kalau produce itu kan juga susah ya. Apakah nanti sampai nanti juga harus tetap sampai produce-nya juga tetap harus terapi terus gitu. Nah gimana kalau ada kasus seperti ini Bu Eka? Oke, jadi kalau misalnya anaknya terdiagnosa cukup dini, pakai alat kebutuhan cukup dini ya, intervensinya juga auditory verbal therapy dimulai cukup dini. Nah, kalau misalnya artikulasi masih ada masalah ya, belum seperti kita, itu artinya juga masih orang tua masih memerlukan pendampingan auditory verbal therapy ya. Anak dan orang tua masih perlu menghadiri sesi auditory verbal therapy karena artikulasi adalah salah satu yang menjadi tugas auditory verbal therapist untuk mengembangkan hal itu sehingga seperti kita pada umumnya gitu ya, kemampuan ucapannya. Karena kita perlu ingat bahwa auditory verbal therapy sebetulnya adalah irisan dari 3 bidang ilmu ya, yaitu audiologi, lalu speech language pathology atau terapi bicara, dan satu lagi adalah pendidik tunarungu atau guru tunarungu ya. Seperti saya, latar belakang pendidikannya adalah ketika S2 pendidikan tunarungu. Jadi karena tadi ya ada bidang ilmu speech language pathology atau terapi bicara ya, salah satu irisan di situ. Artinya artikulasi pun memang menjadi tugas auditory verbal therapist juga gitu ya. Nah, kalau misalnya menggunakan alat sesuai kebutuhan tadi ya, kemudian cukup dini didiagnosanya, EVT-nya cukup dini dimulainya, itu bisa ditangani ya, apalagi kalau tidak ada kebutuhan penyerta tadi ya, bisa ditangani oleh auditory verbal therapist. Tapi kalau misalnya baru pakai alat sesuai kebutuhan sudah besar, misalnya di atas 7 tahun gitu ya, lalu kemudian pakai alatnya misalnya atau belum sesuai kebutuhan, misalnya ada 100 desibel misalnya masih pakai alat bantu dengar, lalu misalnya juga EVT-nya juga baru mulai gitu ya, sebetulnya sudah lama nih pakai alatnya tapi ternyata baru mulai. Nah itu semua bisa jadi atau misalnya bisa juga ya anaknya memang ada kebutuhan penyerta misalnya. Misalnya saya ada klien yang ternyata selain ada masalah pendengaran, misalnya ada masalah speech apraksia juga gitu ya. Nah itu memang misalnya harus perlu dirujuk gitu ya ke ahli lain, misalnya terapi bicara. Saya juga lakukan itu ya kalau memang ada indikasi bahwa anak ini memerlukan intervensi khusus selain EVT, misalnya terapi bicara, saya sendiri akan merujuk dan saya biasa merujuk ya kalau memang ada kasus seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada, sebetulnya biasa kita tangani juga ya ketika sesi EVT ya. Jadi misalnya kemarin, misalnya minggu lalu ya saya melakukan sesi EVT, lalu kemudian misalnya anaknya tadinya baru bunyi T itu konsonan T atau T gitu ya, itu masih di akhir kata. Misalnya kalau
misalnya sakit gitu ya, P di akhir bisa. Tapi kok misalnya P di tengah kok belum bisa, P di depan kok belum bisa gitu ya, itu juga menjadi saya masukkan tuh di lesson plan. Oke, karena P di akhir bisa, berarti saya akan mengajarkan P di tengah, lalu kemudian P di depan. Ternyata ketika satu sesi ini kita mengajarkan misalnya P di tengah, itu dalam 3 hari menurut laporan orang tuanya ya, karena orang tuanya cukup komit juga nih ya di rumah, menggarap apa-apa yang perlu digarap gitu ya, yang di-PR-kan, itu 3 hari langsung P di tengah muncul katanya. Lalu kemudian minggu berikutnya saya kemudian targetkan P di depan misalnya ya, lalu kemudian saat itu pas sesi aja sudah muncul ternyata yang tadinya belum muncul ya. Jadi kemudian akhirnya minggu depannya kita bisa garap konsonan-konsonan yang lain. Jadi itu contoh bahwa memang seharusnya seefektif itu auditory verbal therapy gitu ya. Jadi artikulasi menjadi salah satu yang digarap di sesi auditory verbal therapy, dan kemudian artinya kalau misalnya memang masih ada PR dalam artikulasi, tentu saja ya belum disarankan untuk disesuaikan frekuensi EVT-nya, tetap disarankan 1 jam seminggu gitu ya. Jadi tetap menghadiri EVT ya yang disarankan ya Bu Isa ya kalau seperti ini ya. Dan lagi-lagi tadi ya, jadi tidak sebatas setelah artikulasinya lancar seperti kita gitu ya berbicaranya, sudah lulus dong EVT. Tidak demikian juga ya. Tadi kita tetap harus memonitor aspek-aspek perkembangan lain anak secara komprehensif, secara holistik gitu ya. Kalau misalnya tadi ya contoh ilustrasinya, kalau sudah seperti Zina Jawadi, kita sudah tidak begitu punya kekhawatiran, mau monitornya berapa bulan sekali juga tidak masalah. Begitu Bu saya. Oke. Oh, berarti tetap di dalam salah satu aspek itu tetap di ini ya diperhatikan juga ya, dan tetap dilatih juga ini speech-nya ya. Memang itu ada beberapa aspek ya kalau kita di auditory verbal therapy itu. Wow. Bu Eka, ini sebenarnya banyak sekali komen-komennya Bu Eka yang dari tadi terlewatkan karena kita asik gitu ya. Dari tadi ngobrol. Saya sapa dulu ya Bu Eka, ini ada dari Manurung Valentina, terus selamat pagi Ibu. Hari ini kita ada 25 orang yang melihat, dan terima kasih semuanya sudah hadir pada live kita hari ini. Jadi hari ini perbincangan luar biasa dengan tema sampai kapan anakku bisa harus terapi gitu ya. Benar-benar ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang tua semua gitu ya Bu Eka. Jadi hari ini cukup banyak juga yang bergabung. Saya ucapkan terima kasih gitu ya untuk bisa join di live kita hari ini. Baik Bu Eka, ada beberapa anak gitu ya Bu Eka yang memang multi issue gitu ya. Misalnya seperti anak gangguan pendengaran dengan anak yang ada penyerta atau multi issue. Misalnya gangguannya adalah ASD atau gangguan konsentrasi lah atau gangguan fokus gitu ya. Nah, untuk anak yang mempunyai kasus anak gangguan pendengaran dengan kasus multi issue ini, apakah harus terapinya itu secara terus-menerus gitu ya Bu Eka? Atau apakah saat sudah bisa fokus dia tidak usah terapi lagi gitu? Padahal kalau dengan kasus ASD ini, jika anak itu berhenti terapi, misalnya kayak gini gitu kan ya Bu Eka, kita kan mau Lebaran gitu kan, mau puasa, biasanya kan intensitas terapinya karena mungkin puasa gitu ya, kurang gitu ya atau pada saat tahun baru gitu ya, pulang kampung gitu, jadi lama tidak terapi gitu. Itu perilakunya kan kembali lagi gitu ya Bu Eka untuk anak ASD itu. Nah, kalau ada kasus seperti ini apa yang harus kita lakukan Bu Eka? Ya, kalau ada anak dengan kebutuhan khusus penyerta, menurut saya semakin perlu lagi untuk auditory verbal terapinya secara kontinu gitu ya, sejam seminggu tadinya. Jadi dan yang diperlukan adalah kolaborasi dengan profesional lain yang menangani anak tersebut ya. Ini terutama kebutuhan khusus penyertanya yang plus gitu ya, ada beberapa misalnya apalagi itu. Jadi saya rasanya merasa tidak akan efektif auditory verbal therapy kalau anak ada kebutuhan khusus penyerta lain
yang juga memerlukan intervensi lain, kalau sebagai auditory verbal therapist kita tidak berkolaborasi ya dengan mereka, para profesional lain yang menangani anak ini. Jadi contohnya yang kami lakukan ya, misalnya saya pernah misalnya beberapa kali itu sesi auditory verbal therapy itu bersama dengan terapis okupasi ya, jadi melakukan terapi okupasi tersebut. Jadi kami bersama-sama karena ingin tahu gitu kan, kebetulan sama-sama di Rumah Indonesia ya, jadi kami ada juga pelayanan terapi okupasi atau sensori integrasinya. Jadi bahkan kami pernah melakukan join terapi lewat Zoom gitu ya, secara online ya, karena anak daerah kita melakukan bersama-sama gitu ya. Nah dari situ jadi saya tahu misalnya ternyata anak ini misalnya memang ada kebutuhan bergerak yang cukup tinggi gitu ya. Jadi saya tahu misalnya dari sesi tersebut bahwa anak ini kalau misalnya hanya duduk di kursi gitu terapinya gitu, itu justru tidak akan efektif nih EVT-nya. Jadi misalnya anak akan bergerak gitu ya, karena dia ada kebutuhan gerak yang harus dipenuhi. Nah dari situ saya jadi tahu, dari saran dari terapis okupasinya adalah kalau misalnya anak seperti ini ketika sesi EVT misalnya disarankan ketika duduknya itu menggunakan gimbal gitu ya, yang kayak bola besar ya, jadi duduknya di situ. Nah dengan begitu anak kebutuhan bergeraknya cukup terpenuhi, tapi tidak sambil distract, karena kalau misalnya tanpa itu dia kan butuh gerak nih ya. Saat itu karena butuh gerak itu dia akan misalnya cari pulpen lah, cari apa gitu kan, pegang ini, pegang itu, cari ini, cari itu gitu kan. Nah justru kalau tidak bertujuan seperti itu malah lebih distract gitu ya, menurut terapi okupasinya ya. Waktu itu Pak Amiruddin Supartono ya, beliau adalah ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia ya saat ini, juga sering menjadi pembicara di tempat kami di Rumah Sakit Indonesia, dan beliau juga terapis okupasi ya, yang melakukan assessment di tempat kami. Nah jadi ketika itu Pak Amir menyarankan ketika kami sesi bersama lewat Zoom itu, jadi sesi EVT-nya sebaiknya pakai gimbal Bu Eka katanya untuk anak ini gitu. Karena kalau gimbal meskipun dia bergerak, tapi bergeraknya memang terbatasi oleh gimbal itu kan. Kalau gimbal memang pasti anak menjadi bola ya. Ya, tapi dia tidak sampai distract kalau tidak pakai gimbal. Kalau tidak pakai gimbal katanya nanti bisa pegang ini, pegang itu, cari ini, cari itu, malah tidak bertujuan, tidak ada arahnya. Kalau gimbal kan jelas ya, dia akan berusaha menyeimbangkan badannya dengan gimbal itu. Jadi itu yang disarankan. Itu salah satu manfaatnya kalau kita berkolaborasi dengan profesional lain yang menangani anak kita. Nah, yang perlu kita ketahui paling kalau kita menangani anak dengan kebutuhan khusus penyerta adalah hasil kemampuan mereka ya, semua aspeknya nih, misalnya pendengaran, bahasa, ucapan, literasi, kemandirian dan seterusnya gitu ya. Itu biasanya memang semaksimalnya itu adalah yang semaksimal kemampuan atau kapasitas IQ-nya atau kognisinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kan kebutuhan khusus penyerta ini, anak dengan difabel pendengaran yang memiliki kebutuhan khusus penyerta itu dibagi dua. Ada kebutuhan khusus penyertanya yang memang terkait IQ ya, atau terdampak gitu kemampuan kognisi atau IQ-nya. Ada juga yang tidak terdampak. Contohnya misalnya kalau anak difabel pendengaran, kebutuhan khusus penyertanya misalnya Down syndrome ya. Nah Down syndrome ini memang kita tahu kemampuan kognisi atau kapasitas IQ-nya terdampak ya oleh Down syndrome, sehingga nanti hasilnya pun ya maksimal memang sebatas kemampuan atau kapasitas IQ atau kognisinya. Tapi kalau anak-anak lain misalnya yang memiliki difabel pendengaran, lalu kemudian kebutuhan khusus penyertanya tidak terdampak IQ-nya, contohnya kebutaan ya, kebutaan tidak ada hubungannya dengan IQ gitu ya, artinya IQ-nya bisa seperti anak-anak lain sebayanya, itu berarti tidak terdampak IQ-nya. Artinya kita bisa berharap seoptimal-optimalnya ya. Jadi seperti anak lain tanpa masalah pendengaran gitu ya, atau tanpa kebutaan, kemampuan-kemampuan yang lainnya gitu. Jadi itu ya biasanya yang perlu dilakukan adalah tentu continue tadi ya Bu Isa, 1 jam seminggu terus EVT-nya ya, meskipun misalnya tadi ya mudik gitu ya, lebaran gitu ya, banyak libur, sebaiknya sih
tetap secara kontinu ya 1 jam seminggu setidaknya. Kalaupun tidak, ada PR-PR biasanya kan dari auditori herbal terapis yang perlu digarap di rumah. Karena kan sebetulnya yang dilakukan auditori herbal terapis kan memandu ya orang tua apa yang perlu dilakukan. Benar. Jadi sebetulnya meskipun libur, misalnya oke lah seminggu 2 minggu karena libur lebaran tidak terapi EVT dulu, tapi PR-nya pasti ya namanya guru utama bahasa anak adalah orang tua. Idealnya orang tua tetap menggarap setiap hari, mau libur mau tidak, karena belajar bahasa itu kan setiap saat, setiap menit, setiap detik ya gitu ya. Belajar semua itu dan aspek-aspek perkembangan lain juga demikian, setiap saat perlu dioptimalkan. Jadi kalau digarap terus, insya Allah idealnya tidak ada kemunduran ya dari kemampuan anak itu sebelumnya ya. Itu idealnya ya Bu Iva ya. Begitu ya Bu. Iya. Ya, jadi memang harus tetap terapi ya, terutama untuk anak yang multi issue ini gitu ya, dan tetap harus dilakukan secara kontinu gitu ya, karena memang untuk yang kurang fokus ya Bu Eka ya, ini memang perlu untuk ini juga ya, mereka memang orang tua juga pada saat libur berarti harus minta banyak PR kepada terapis ya. Ya betul. Iya, harus minta banyak PR supaya bisa nantinya kalau di rumah tetap tetap dilakukan di rumah. Jadi memang tidak boleh kendor gitu ya terapinya. Karena memang ada beberapa kalau kasus anak yang ASD ini memang kalau ada sedikit yang tidak kontinu gitu ya Bu Eka, dia berubah gitu ya perilakunya Bu Eka ya. Betul. Karena mereka sangat ini ya, sangat cukup rigid ya, cukup kaku dengan pola. Yeah. Harus ada pola yang terus-menerus dilakukan, dan kalaupun ada perubahan pola harus diinformasikan sebelumnya. Dan sebetulnya EVT itu tidak selalu bentuknya harus misalnya datang hadir secara fisik ke tempat terapi ya, ke tempat konseling misalnya. Sebetulnya bisa aja entah itu lewat Zoom ya, meskipun sedang di kampung misalnya, entah itu lewat WhatsApp video call, entah itu lewat WhatsApp text gitu ya. Kalau ada kendala sinyal dan seterusnya. Jadi sebetulnya cukup fleksibel yang dinamakan sesi auditori herbal terapi. Tidak selalu seperti yang konvensional gitu ya. Dan saya tadi juga mungkin ingin menambahkan bahwa kalau anak ada kebutuhan khusus penyerta, kalau di Rumah Sakit Indonesia misalnya, kami bahkan punya WhatsApp group untuk masing-masing anak ya, di mana anggota-anggota WhatsApp group tersebut adalah profesional lain yang menangani anak ini gitu. Jadi di sana kita saling sharing long term goals-nya gitu, dari anak ini sehingga diintegrasikan. Karena kalau tidak nih, kalau misalnya masing-masing profesional yang menangani anak ini punya long term goal sendiri, digarap sendiri, tidak dikolaborasikan, nanti orang tua bisa merasa overwhelmed ya, merasa menumpuk sekali nih long term goals-nya. Tapi kalau bisa diintegrasikan, kalau dibuat prioritas-prioritas, akan memudahkan orang tua untuk menggarap mana dulu nih yang paling penting untuk saat ini gitu. Iya. Berarti ini menjadi sebuah tim gitu ya Bu Eka, ketika kita menghadapi anak gangguan pendengaran yang memang ada multi issue. Jadi tidak hanya dari sisi FET-nya, juga dari sisi misalnya kalau untuk ASD terutama ya mungkin ada terapi integrasi, sensori integrasi gitu ya. Kalau memang dia ada gangguan oral motor juga dia harus mungkin latihan oral motor gitu ya, terapi oral motor untuk membuat oral motornya lebih baik gitu ya, latihannya gitu. Dan juga mungkin okupasi gitu ya, jadi menjadi satu tim ya, menjadikan itu satu tim, tidak hanya satu-satu gitu ya. Jadi orang tuanya juga akhirnya goalnya ini gitu ya, berarti yang harus saya lakukan adalah ini gitu ya. Ya agak susah ya sebenarnya Bu Eka ya, tapi kalau untuk anak yang gangguan penyerta memang semuanya harus dilibatkan gitu ya, semua habilitasi harus dilibatkan. Baik, nah Bu Eka, tadi kan kita sudah membahas bahwa lulus, sampai kapan lulus, tidak ada kata lulus karena setiap perkembangan aspek itu ada tantangannya di masing-masing itu. Nah, kalau adakah Bu Eka standar penilaian gitu ya, standar penilaian misalnya anak ini kayak rapot gitu loh Bu Eka. Kalau rapot itu kan ini dia
sudah lulus nih dari SMP gitu, dia sudah lulus nih, ada rapot, ada laporan gitu ya. Apakah ada standar penilaian sampai anak itu dikatakan lulus dari terapi gitu Bu Eka? Mungkin Bu Eka dari literatur atau apa gitu, ada nilai-nilai, atau ada, kalau sekarang kan lebih banyak rapotnya itu centang-centang gitu ya Bu Eka. Oh ini ya dari sisi sosial emosional, dari sisi apa gitu. Nah, adakah standar penilaian itu Bu Eka? Supaya kita tahu bahwa oh ya, sampai kapan anak ini dikatakan lulus gitu dari terapi. Ya. Kalau ibu bapak mungkin yang pernah ini ya, yang pernah menonton wawancara saya dengan Zina Jawadi ya. Kalau belum menonton boleh dilihat di YouTube Rumah Siput Indonesia ya, wawancara dengan Zina Jawadi. Beliau adalah mahasiswa kedokteran di University of California ya di Amerika. Jadi beliau itu salah satu yang nomor satu menurut saya terkait advokasi diri ya, luar biasa advokasi dirinya. Beliau memiliki difabel pendengaran, pengguna alat bantu dengar ya, karena di bawah 70 desibel difabel pendengarannya. Nah, mungkin ilustrasinya kalau sudah seperti Zina Jawadi yang sudah demikian santai gitu ya dengan difabel pendengarannya, advokasi dirinya sudah otomatis gitu ya, sudah akad banget, sudah menerima diri, konsep dirinya sangat gitu ya, seperti tidak ada masalah gitu ya. Nah, ilustrasinya mungkin kalau sudah seperti itu tidak perlu yang auditory verbal therapy yang seperti biasanya gitu ya, hanya tinggal monitor saja kalau nanti ada masalah dengan teknologi pendengarannya gitu ya, atau misalnya tetap kita pantau apakah misalnya ya Zina Jawadi sendiri share ya, kalau misalnya ternyata ada progressive hearing loss misalnya ya, semakin menurun, tentu itu juga perlu penanganan khusus lagi dan seterusnya. Nah, jadi seperti tadi yang kita bahas ya sebelumnya, sebetulnya tidak ada ya istilah dalam auditory verbal therapy itu lulus gitu ya dari audisi ya, karena auditory verbal therapy itu beyond atau tidak hanya terkait pendengaran, bahasa, ucapan ya, tapi banyak sekali terkait advokasi diri, penerimaan diri, konsep diri dan seterusnya. Nah, karena itu semua bahkan hingga dewasa gitu ya, kalau diperlukan itu silahkan tetap menghadiri auditory verbal therapy, meskipun bentuknya mungkin berbeda dari awal-awal ya, ketika mulai pakai teknik pendengaran sesuai kebutuhan, kita akan fokus ke pendengarannya, bahasanya, ucapannya, komunikasi lisannya. Tapi semakin dewasa itu akan berbeda lagi ya, apa yang dibahas, apa yang didiskusikan, apa yang digarap ketika auditory verbal therapy. Bisa jadi misalnya latihan ya, saya pernah juga nih ke pengguna implan dewasa misalnya, latihan bagaimana sih menyampaikan gitu ya, kalau misalnya apa yang orang lain katakan tidak begitu jelas didengarnya gitu ya, apa yang bisa kita katakan kepada mereka gitu. Lalu kemudian bagaimana nih cara membuka diri, karena ternyata masih ada saja ya orang dewasa sekalipun misalnya yang konsep dirinya belum begitu positif nih terkait difabel pendengarannya, misalnya belum terlalu menerima dirinya ini dengan keadaannya dan seterusnya. Nah, jadi bisa auditory verbal therapy ya, bahkan saya pernah auditory verbal terapinya itu saya ajak rekan-rekan gitu ya, seusianya, sebayanya, untuk mendapatkan support dari mereka gitu. Nah, jadi semacam itu. Jadi tidak ada kata lulus sebetulnya, tapi yang bisa kita mungkin pertimbangkan adalah frekuensinya yang disesuaikan sesuai kebutuhan ya. Yang biasanya 1 jam seminggu tadi bisa saja menjadi 1 jam per 2 minggu, per 3 minggu, apa sebulan sekali. Bahkan kalau sudah seperti Zina Jawadi tadi ya, misalnya bisa beberapa bulan sekali, rasanya tidak apa-apa ya. Begitu paling ya, Bu Isa ya. Iya. Oke, berarti tidak ada standar penilaian khusus ya, kecuali yang Bu Eka pernah lihat itu ya. Nanti coba kita lihat Zina ini ya. Wow, pasti luar biasa. Nah, berarti ini ya Bu Eka, kalau ini sih pengalaman saya ya, bahwa menyesuaikan seperti yang Bu Eka sampaikan tadi, ada beberapa murid juga di sini yang memang oh iya dia sudah sekolah SMA dengan dengan dia yang memang lebih banyak berkegiatan gitu ya. Jadi terapinya dia bilang sendiri, saya ingin terapinya supaya saya bisa WhatsApp lebih bagus gitu ya, dengan
kata-kata yang lebih ini. Nah, itu biasanya kita juga oke, berarti bisa berapa kali atau berapa satu minggu ya bisanya cuma 2 minggu sekali. Berarti disesuaikan juga gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya dia gitu ya. Oke, tidak ada kata lulus dalam terapi. Sip. Jadi kalaupun Semangat berjuang ini untuk mama-mama. kalau misalnya ada standar penilaian pun pastinya sih menurut saya standar penilaiannya harus berdasarkan observasi auditori verbal terapis gitu ya. Kalau dirasa bagi auditori verbal terapis, oh tidak perlu sejam seminggu lagi nih gitu ya karena semuanya sudah oke misalnya itu. Jadi yang paling bisa menilai menurut saya auditori verbal terapisnya sendiri ya. Nah seperti tadi ya Bu Iva sampaikan misalnya kalimat belum runtut atau misalnya kadang-kadang ada masalah bullying dan seterusnya. Itu juga bisa ya menjadwalkan sesi auditori verbal terapi sesuai kebutuhan ya. Oke. Nah, Bu Eka, waktu kita kan kurang beberapa menit lagi. Nah, Bu Eka, dari obrolan kita hari ini, sharing kita kali ini, begitu banyak ilmu yang saya dapat dari obrolan kita ini. Nah, apalagi menurut Bu Eka yang harus diketahui orang tua atau profesional gitu ya tentang ini Bu Eka, bahwa terutama profesional ya ketika kita memberikan pemahaman kepada orang tua gitu ya bahwa harus tetap terapi ya Bu, harus tetap datang ya Bu meskipun oh ini sudah bagus, kadang kita bilangnya oh ini sudah bagus loh gitu, tapi oke, berarti saya nggak perlu terapi lagi gitu. Apa yang harus diketahui Bu Eka? Jadi awalnya selalu ini ya menurut saya harus mendapatkan panduan dari Certified Auditory Verbal Therapist atau setidaknya disupervisi oleh Certified Auditory Verbal Therapist ya. Dan frekuensinya boleh sesuai kesanggupan tentunya ya. Jadi biasanya karena mereka yang memang terlatih secara cukup dalam menurut saya ya, kalau mereka kan ada trainingnya, ada proses sertifikasi, ada proses mentoring dan seterusnya. Jadi rajin-rajinlah sebagai orang tua gitu ya maupun profesional untuk mendapat bimbingan ya dari Certified Auditory Verbal Therapist ya jika memungkinkan, karena jadi agar tahu petanya gitu tadi ya yang seperti kita bahas sebelumnya. Jadi kalau sudah tahu petanya sebagai orang tua maupun profesional itu kita lebih percaya diri nih dalam melangkah ya, karena kalau misalnya belum tahu petanya masih gelap gitu ya, masih ragu-ragu, kita khawatir juga nanti hasil untuk anak kita ya kurang optimal. Karena tujuannya pasti ingin mendengar, berbicara, berbahasa secara lisan, tapi juga ingin sekolah umum, ingin memiliki profesi sesuai minat dan bakat. Intinya ingin berbahagia, sukses dalam hidup di dunia dan di akhirat tentunya ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Eka sudah sudah bersedia untuk menjadi pembicara kita di hari pendengaran ini. Terima kasih banyak, ilmunya luar biasa hari ini. Saya pun wow gitu ya. Berarti nanti saya sudah siap untuk bilang kepada orang tua, Ibu gitu ya. Berarti terima kasih banyak Bu Eka atas kehadirannya. Terima kasih juga yang sudah join hari ini. Maaf tadi belum bisa membaca komen-komen karena kita lagi asik ngobrol-ngobrol gitu. Baik, terima kasih Bu Eka. Semoga ada kesempatan lain kita bisa bertemu lagi, dan Bu Eka ini selalu bersedia setiap kali Yayasan Aurika mengadakan acara live IG atau apapun, selalu ayo gitu. Terima kasih banyak Bu Eka atas ilmunya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Eka. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dengan senang hati, terima kasih juga Aurika dan tim ya. Semoga sukses terus dengan acara-acaranya yang sangat positif ya untuk komunitas difabel pendengaran Indonesia. Sukses, lancar terus semua kegiatannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Selamat siang.